Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda. Semoga kita dalam keadaan terus sehat walafiat ya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Di keanekaragaman makhluk hidup itu adalah keseluruhan keanekaragaman ya makhluk hidup yang diperlihatkan mulai dari genetika, jenis, dan ekosistem. Jadi keanekaragaman makhluk hidup ini kan berbagai macam ya, semuanya seluruh flora dan fauna begitu. Nah, aspeknya adalah atau yang meliputinya adalah terkait dengan genetika ya, jenis dan ekosistem. Nah, genetika, jenis dan ekosistem ini nanti kita akan membahas ya satu-satu. Nah, genetika terkait dengan keanekaragaman genetika yang sejatinya genetika merupakan ilmu yang mewarisi keturunan ya dari induknya gitu ke keturunan. Nah, itu nanti bisa kita pelajari ya seperti itu. Nah, kalau jenis ya jenis gitu ya, spesies. Jadi kalau di dalam biologi kan ada mulai dari kingdom ya, phylum, family, class, order, family, genus, spesies. Nah, itu jenis atau spesies ini tingkat bawah ya, tingkat bawah yang dimana kalau semakin ke bawah ya itu tingkat kekerabatannya itu semakin banyak begitu ya, seperti itu. Dan kalau ke atas tingkat kekerabatannya itu semakin sedikit. Nah, terkait dengan ekosistem tadi di keanekaragaman makhluk hidup, ekosistem itu kan mulai dari bentukan dari individu ya, populasi ya, komunitas, baru ekosistem. Ya, ekosistem nanti ada bioma, ada biosfer ya, seperti itu. Jadi itu gambaran yang akan kita bahas di keanekaragaman makhluk hidup ya. Jadi posisinya secara keseluruhan itu tadi ya, 3 aspek tadi. Ya, lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh keanekaragaman makhluk hidup ya, baik flora dan fauna yang ada ya. Ada kucing, ya misalkan ikan gitu ya. Terus simpanse ya, tumbuhan pandan begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sejatinya nanti kita akan melihat gitu ya, melihat secara kasat mata, secara faktual binatang-binatang yang bisa diamati, karena memang posisinya kalau biasanya konteks untuk keanekaragaman makhluk hidup adalah konteks makhluk hidup secara kasat mata ya, yang bisa dilihat gitu. Jadi kalau yang jasad dernik begitu itu nanti posisinya nanti ada biologi molekuler gitu ya, ada mikrobiologi. Jadi ada ada keilmuan khusus lagi yang harus kita klasifikasi atau kita spesifikasi sehingga itu cocok. Nah, di keanekaragaman makhluk hidup ini posisinya adalah kita secara keseluruhan ya jenis-jenis ya yang ada yang bisa dilihat gitu ya, seperti itu. Jadi yang bisa langsung diamati secara real, secara faktual begitu, sehingga di dalam proses mempelajarinya ini tidak memiliki kesulitan begitu, karena yang diamati secara langsung bisa dilihat ya, kasat mata, seperti itu ya. Ini contoh-contoh saja ya, berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup. Kan yang lainnya banyak lagi ya. Flora dan fauna ini bisa ratusan bahkan jutaan ya jenisnya begitu, sehingga di dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup ini nanti ada keilmuan, di situ ada ilmu klasifikasi ya, ada penamaan jenis, binomial nomenklatur begitu. Ya, nanti ada juga kita spesifikasikan ke dalam ilmu-ilmu tentang misalkan fisiologi ya, tentang
fungsi dalam makhluk hidup gitu ya. Lalu juga nanti ada mikrobiologi gitu. Nah, itu cabang-cabang yang sebenarnya nanti posisinya dispesifikasi seperti itu ya. Secara garis besar keanekaragaman makhluk hidup itu yang bisa diamati secara kasat mata ya, seperti itu sederhananya. Lanjut ya. Nah, di keanekaragaman gen. Nah, ini ada apa ini? Bunga krisan ya, bunga krisan keanekaragaman gen, bunga krisan. Lalu ada berbagai jenis bulu kucing ya, bulu kucing. Ada yang bulu tebal ya, belang begitu. Lalu ekornya tebal begitu, yang satu tidak memiliki bulu yang tebal begitu ya. Nah, kalau di bunga krisan kita lihat bahwa ada warna kuning, ada warna putih ya. Nah, ini. Nah, ini adalah merupakan keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat gen, di mana sebenarnya gen itu bagian kromosom yang membawa sifat-sifat keturunan. Jadi sifat-sifat keturunan atau faktor keturunan yang dibawa dari induknya begitu ya, yang dibawa dari induknya. Nah, lalu ada pertanyaan secara sederhana ya, kita bahas sedikit saja lebih dalam. Mana yang lebih besar antara kromosom, DNA, dan gen? Nah, itu mana yang lebih besar? Jadi kita boleh melihat karena terkait dengan gen itu yang nanti membawa sifat-sifat keturunan ya. Kalau misalkan kalian lihat ini posisinya ya kan, kalian lihat poin ini seperti ini. Nah, ini kan posisinya seperti ini kan, berbeda warna ya, warnanya ini putih, ini kuning gitu ya. Lalu ini terkait dengan warna rambut kucing, jadi rambutnya tebal gitu ya, ini tipis, ini juga tipis begitu. Nah, ini adalah fenotip ya, sifat yang tampak atau yang muncul ya akibat dari keanekaragaman gen. Yang tadi gen itu diturunkan. Ya, kembali tadi. Jadi kromosom, gen dan DNA itu lebih besar kromosom. Jadi di dalam kromosom itu nanti ada gen, di dalam gen itu nanti ada DNA. Nah, deoksiribonukleik asid inilah yang sejatinya ya, protein-protein deoksiribosa ini nanti ada purin, timin, guanin ya, sitosin yang menjadikan bunga ini ya, bunga krisan begitu, dan warna rambut kucing ini berbeda-beda ya, warna variasi rambut kucing berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi itu dari gen. Jadi kalau kita mempelajari secara lebih dalam nanti ada di genetika itu masuk namanya persilangan ya, persilangan Bapak persilangan Gregor Mendel itu nanti di persilangan kita akan sangat detail ya, mengerti dan paham kalau kita membahas bagaimana variasi warna bunga krisan ini muncul, bagaimana variasi warna rambut kucing ini seperti ini kok muncul gitu ya. Ini semuanya adalah akibat dari sifat induk keturunan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini bunga krisan warna putih, yang B ini warna kuning, ini sebenarnya ada dari keturunannya. Jadi bisa jadi induknya itu warnanya kuning, induknya itu warnanya putih gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada warna bunga krisan warnanya kuning dengan putih setengah-setengah, itu juga ada sifat dari induknya. Itu namanya sifatnya nanti ada intermediate, jadi setengah kuning setengah putih. Kalau ujungnya atau sifat dari bapaknya itu bunganya kuning dan bunganya putih. Nah, kalau seperti ini salah satu berarti dia sifatnya dominan gitu ya, sifatnya dominan. Jadi berbeda dengan yang intermediate. Kalau intermediate itu nanti bunga warna krisanya itu nanti ada warna putih dengan warna kuning. Jadi dia bergabung gitu, setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau misalkan
warna rambut kucing gitu misalkan, ini kan warna rambut kucing, kalau ini kan putih panjang ya, ini agak coklat, ini apa ya, coklat lebih ke arah agak hitam ya gitu ya, coklatnya coklat merah, coklat bata gitu ya. Nah, ini juga semuanya warna rambut kucing ini merupakan pewarisan dari induknya gitu ya, seperti itu. Jadi warna putih ini bisa kemungkinannya induknya berwarna putih gitu. Nah, ini yang agak semu ini coksu, coklat susu, ini sama jadi posisinya induknya. Nah, kalau yang seperti ini kan ada putih, ada coklat, ada ini agak sedikit ya, kerang hitam. Nah, ini namanya intermediate, ini boleh dikatakan intermediate. Jadi dia setengah coklat, setengah yang dominan warna di kakinya itu bulunya atau warna rambutnya itu dia apa namanya agak hitam begitu ya. Nah, eh, posisinya adalah kenapa ini disebut rambut ya, kita sambil menjelaskan rambut. Nah, perbedaan rambut dengan bulu itu kalau misalkan kalian lihat bulu itu adalah dari satu tangkai itu nanti dia bercabang ya. Nah, lalu kalau yang rambut itu dia satu helai. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Inilah kenapa di sini saya mengatakan rambut kucing, bukan bulu kucing. Karena dia hanya satu helai. Jadi kayak kita tuh di tubuh manusia itu ditumbuhi rambut ya, bukan bulu tangan ya bahasanya sebenarnya. Itu adalah rambut tangan sebenarnya. Itu yang benar. Seperti itu ya untuk sambil pemahaman apa namanya menambah ya pengetahuan yang benar begitu. Jadi itu ya terkait dengan keanekaragaman gen seperti ini ya. Nah, lalu ini keanekaragaman spesies. Spesies itu kan bahasanya jenis ya, jenis. Jadi kalau gen itu bisa juga dia dalam satu spesies, jadi dalam satu jenis ya. Tadi kan bunga krisan gitu ya, bunga krisan warnanya beda-beda. Nah, itu masih dalam satu spesies, satu jenis bunga krisan ya. Tapi kalau kita melihat sekarang ini di contoh tabel ini ada buah mangga ya. Ini ada jeruk ponkam ya yang kecil-kecil itu. Nah, ini ada katak, ini ada apa namanya kupu-kupu. Nah, ini adalah keanekaragaman jenis spesies ya, berbeda ya. Jadi satu sama lain berbeda gitu. Nah, jeruk kan jeruk apa namanya mangga, misal mangga. Mangga kan kalau dalam masih apa namanya spesiesnya itu nanti ada misalkan ada mangga harum manis, mangga dermayu. Nah, itu masih dalam satu spesies mangga tapi berbeda dari sifat keturunannya gitu ya, gen dan yang lainnya itu seperti itu. Jadi untuk membedakannya sederhana antara keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat spesies. Kalau gen tadi terkait dengan dia masih dalam satu spesies tapi memiliki berbagai macam fenotip ya sifat yang muncul. Nah, kalau di apa namanya spesies itu dia jenis. Jadi jenisnya masing-masing berbeda, individu lah ya. Individunya berbeda. Jadi manusia begitu ya, manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Nah, di sini dispesifikkan ada katak begitu, ada apa namanya? Di sini ada buah mangga, ada jeruk ya, ada kupu-kupu. Jadi posisinya spesies itu seperti itu. Jenis ya berbeda gitu, individu. Ya. Tapi bisa terlihat gitu. Karena memang spesies ini kan merupakan apa namanya? Dasar klasifikasi biologi ya. Tadi saya sudah menerangkan bahwa ada phylum, class, ordo, family, genus, species ya, ada kingdom, ya divisio, class, ordo, family, genus, spesies ya, tingkatan urutan itu. Nah, ini keanekaragaman ini di keanekaragaman dengan spesies ini keanekaragaman yang tingkat yang paling bawah gitu ya, yang spesies begitu. Nah, oke, selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi keanekaragaman ekosistem itu sejatinya adalah kumpulan dari komunitas ya, dari komunitas yang harus kita pahami dan kita ketahui dari misalkan ada ekosistem apa namanya
sungai, ya, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan. Ini kan masing-masing nanti ada biotik dan abiotik. Ya, ini komponen sederhana, ya, komponen sederhana dari ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari biotik dan abiotik. Kalau biotik itu adalah makhluk hidup, ya. Kalau abiotik itu yang makhluk tak hidup. A tidak biotik, hidup. Jadi tidak hidup. Jadi kalau misalkan contohnya saja, sebelum saya contohkan kita membahas bagian dasarnya. Jadi ekosistem itu kumpulan dari komunitas. Nah, sebelum komunitas itu ada populasi. Nah, sebelum populasi itu ada individu. Jadi tingkatannya kalau kita boleh hitung mulai dari individu, ya kan? Mulai dari individu, lalu ada populasi, komunitas, ekosistem, ya, nanti ada bioma, nanti ada biosfer. Nah, di ekosistem ini urutan keempat itu terdiri dari komunitas itu adalah kumpulan, ya, kumpulan beberapa makhluk hidup yang berdiam menempati tempatnya. Kayak misalkan ekosistem sungai. Di ekosistem sungai itu komunitasnya misalkan ada ikan kecil, ya kan? Komunitasnya ikan kecil. Jadi ikan kecil berkelompok gitu, ya. Lalu misalkan ada apa namanya, serangga air dia berkelompok, terus kelompok, ya. Lalu ada tumbuhan air, ya, tumbuhan air sekelompok begitu, ya. Lalu ada tanaman, lalu misalkan ada apa lagi, misalkan di sungai itu ada bakteri-bakteri, ya, ya, sekelompok bakteri. Nah, itu adalah eh, 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 kumpulan ekosistem. Jadi di ekosistem itu tadi di depan saya mengatakan bahwa unsurnya adalah biotik dan abiotik. Jadi yang ada, yang hidup, yang tidak hidup di dalam sungai, ya, itu merupakan sebuah ekosistem. Jadi batu, air, begitu, itu kan tidak hidup, tetapi itu merupakan sebuah ekosistem. Jadi kumpulan, ya, kumpulan. Jadi terjadinya interaksi antara biotik dan abiotik di dalam ekosistem, gitu. Itu kuncinya. Nah, lalu ada ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang juga posisinya seperti itu. Jadi ada kumpulan ikan, ya. Terumbu karang kan sebenarnya kan hidra, ya, tumbuhan laut yang tadinya sehingga dia nanti mengeras, sehingga nanti disebutnya terumbu karang. Itu tuh awal mulanya jadi hidra, ya, tumbuhan laut. Nah, di dalam terumbu karang itu kan ada komunitas, ya, ada sekelompok makhluk hidup, ya. Ada ikan Nemo begitu, ya, ada ikan karang begitu, lalu nanti ada tumbuhan-tumbuhan yang lain atau ada biota apa namanya, terumbu karang yang di daerah terumbu karang, karena kan terumbu karang kan ideal, ya, ideal untuk apa namanya, mencari makan, ya, ideal untuk merupakan sebuah tempat tinggal begitu, yang itu nanti bisa di apa, tempati oleh sekelompok makhluk hidup, ya, sekelompok makhluk hidup, sehingga nanti ketika dia berkumpul di dalam di terumbu karang itu bergabung begitu, maka itu posisinya adalah menjadi sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu kan gabungan, ya, gabungan. Lalu ada ekosistem hutan. Nah, di ekosistem hutan ini juga posisinya sama. Di hutan itu kan ada biotik dan abiotik, ya. Abiotiknya nanti ada misalkan oksigen, tanah, batuan, begitu, ya, cahaya, begitu. Dan semuanya yang tidak hidup gitu. Nah, kalau yang hidup misalkan ada pohon pinus, ya, tumbuhan jati, ya kan, sekelompok jati, pinus begitu. Paku-pakuan gitu, ya. Tadi kan saya menjelaskan bahwa apa namanya, ekosistem itu ada biotik dan abiotik, yang di situ semuanya tergabung unsur-unsur itu, ya, unsur-unsur apa namanya, kumpulan dari makhluk hidup tersebut gitu, ya, posisinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ada spesies endemik, ya. Nah, spesies endemik eh, sebenarnya dari kata dasarnya spesies endemik itu spesies yang apa namanya,
spesies atau individu atau organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Jadi endemik tuh apa ya namanya, khas gitu ya, khusus gitu. Jadi makhluk hidupnya khusus hanya ada pada tempat tertentu. Jadi kalau boleh misalkan dikatakan, misalkan di Indonesia endemiknya apa, misalkan komodo. Nah, komodo itu misal di negara lain atau di tempat lain tidak ada. Nah, itu merupakan endemik. Terus misalkan kayak boleh Rafflesia arnoldi gitu ya, yang ada di Indonesia itu juga sama seperti itu. Dan masing-masing daerah ya, batas-batas tertentu atau negara-negara tertentu itu memiliki spesies endemik masing-masing begitu. Jadi khasnya seperti itu ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini ada spesies endemik dari apa namanya, kelas primata ya, kelas primata. Ini ada Macaca piginensis, ada Simiasis concolor, ada Hylobates closi, lalu ada Presbytis potenziani. Ya, ini masing-masing adalah spesies atau jenis endemik ya, jenis-jenis endemik yang ada yang tinggal di daerah dengan kawasan tertentu. Jadi sederhananya seperti itu ya kalau endemik itu. Jadi dia pada wilayah geografis tertentu ya, pada geografis tertentu seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut, nah penyebaran flora di Indonesia, kita tahu bahwa ada flora dan fauna ya. Flora ini terkait dengan apa namanya, tumbuhan ya, terkait dengan tumbuhan, di mana kalau kita melihat di sini ada persebaran ya, ada kawasan melansiana ya, melansiana. Ini kawasan yang kalau misalkan teman-teman lihat ada 3 simpul demarkasi ya, ada garis demarkasi. Ya, secara sederhana melansiana itu kawasan yang meliputi bagian barat ya, barat dan tengah. Jadi barat dan tengah gitu. Nah, nanti ada Malaysia juga, Brunei, Singapura, Timur Leste. Nah, secara geografis Malaysia gitu ya, Malaysia itu adalah Malaysia ya, bukan Malai, bukan negara gitu ya, tapi kawasan gitu ya. Wilayah biogeografis ya, yang wilayah biografis yang berada di sekitar garis khatulistiwa Asia Tenggara ya, daerah garis khatulistiwa ya di Asia Tenggara, yang berada di tanamannya di wilayah ini disebut flora malaysiana. Jadi floranya disebut flora malaysiana. Nah, merupakan bagian dari daerah paleotropika. Tanaman di Malaysia memiliki kemiripan eh, apa ya, kemiripan dengan tanaman di wilayah tropis Asia lainnya. Jadi misalkan Asia Tenggara, Asia Timur itu ada kemiripan. Nah, salah satu misal tanaman ya atau flora yang di apa namanya, Melassiana gitu. Ini ada Amorphopalus titanium ya, titanium atau bunga titanarum. Nah, jadi di Melassiana ini seperti itu. Lalu nanti ada Artocarpus heterophyllus atau pohon nangka ya. Lalu ada Avicennia atau pohon bakau mangrove nih. Pohon bakau mangrove nih banyak ya di Indonesia nih, pohon mangrove bakau. Lalu ada durian ya, pohon durian dan kerabatnya. Lalu ada Nepenthes atau bunga kantong semar. Nah, ini bunga kantong semar banyak juga nih di Indonesia, di wilayah Indonesia ya. Lalu ada Orchidaceae, bunga anggrek. Nah, sama pun bunga anggrek ya. Lalu ada Rafflesia. Nah, ini Rafflesia atau bunga bangkai yang apa namanya, sejatinya memang khas nih, Rafflesia arnoldi ya, bunga bangkai itu banyak ditemukan di Indonesia ya gitu. Tentu dengan musimnya ya, karena bunga bangkai dia ada apa namanya, spesifikasi musim gitu. Biasanya di musim penghujan baru tumbuh ya bunga bangkainya seperti itu.
Nah, lalu ini ada beberapa penyebaran flora ya. Ada gambar. Nah, ini daerah hujan tropis, kita bisa melihat juga karakteristiknya, karakteristik dari apa namanya? eh, apa dari flora atau tumbuhan tropis ya. Ini ada sedikit kayak seperti tebu ya berjarum di daerah hujan tropis ya, hutan hujan tropis ya. Ini bentuk karakteristiknya seperti ini ya, daunnya lancip. Nah, yang B itu daerah hutan musim ya. Daerah hutan musim ini nampak seperti pinus ya, pinus-pinus yang banyak ada di hutan-hutan ya. Dan memang hutan menjadi sebuah apa namanya menjadi sebuah penyebaran flora yang secara alami ya. Maka sebenarnya kita harus menjaga hutan, karena kalau hutan ditebang apa namanya eh, secara alami itu merusak habitat dari flora tersebut, sehingga nanti bisa jadi flora yang ada yang memang seharusnya terus tumbuh itu bisa jadi punah gitu ya. Maka ini menjadi perhatian kita sebagai warga Indonesia yang memiliki SDA ya, sumber daya alam yang luar biasa banyak, di dalam rangka untuk bisa pemanfaatan jika dimanfaatkan dengan baik ya, dengan bijaksana seperti itu. Jangan sampai uh, tidak memperhatikan etika lingkungan begitu, sehingga nanti posisinya justru akan mencelakai atau mencederai kita sendiri sebagai manusia ya, karena kan hutan salah satunya juga berfungsi untuk penahan air ya, penahan air, daerah resapan air begitu. Nah, ini yang di C, ini ada di daerah Sabana ya, di daerah Sabana ini ada di NTB sana ya, NTT itu banyak sekali tuh sabana-sabana, di Padang sabana yang memang kalau misalkan kalau kita lihat secara apa namanya anatomi ya, bentuknya itu, ini sabana itu jadi dia kayak rumput banyak, lalu ada apa sih kayak tumbuhan-tumbuhan yang kecil gitu ya, tumbuhan-tumbuhan yang kecil yang bergerumul gitu ya, bergelumur gitu di antara padang-padang rumput itu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya ini ada di D, ini daerah padang rumput. Nah, padang rumput ini posisinya seperti ini, jadi dia memang lebih apa ya namanya, eh, lebih dominan rumput ya. Lalu ini ada tumbuhan-tumbuhan besar ya, beberapa di sekitarnya itu. Ini khas dari padang rumput itu seperti ini ya, khas padang rumput seperti ini. Jadi sebenarnya ketika kita memahami penyebaran flora dan flora di Indonesia yang sebegitu banyaknya, keanekaragamannya, ini menjadi apa namanya, menjadi kekuatan Indonesia di dalam rangka salah satunya ya untuk menjadi paru-paru dunia dan berkontribusi untuk memberikan ya udara atau oksigen yang baik ke dunia. Jadi sebenarnya kita memang menjadi salah satu paru-paru dunia begitu ya. Cuma memang ini harus diperhatikan karena memang data Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di tahun 2006 ya, kalau tidak salah di tahun 2006 itu Walhi itu merilis bahwa setiap hari begitu hutan 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 di Indonesia gitu ya, yang seluas lapangan sepak bola itu hilang gitu. Itu hilang, ditebang, dibuka lahannya untuk kegiatan industri. Itu 2006 ya. Jadi posisinya sangat miris begitu dengan banyaknya persebaran flora di Indonesia. Tapi justru hutan-hutan tersebut dibuka ya, dibuka untuk lahan lahan perkebunan dan lahan industri begitu ya, yang dijadikan untuk salah satu misalkan komoditas. Tapi itu justru efeknya kan nanti kalau misalkan itu tidak dikelola dengan baik ya, nanti maka posisinya adalah akan merusak lingkungan ya, akan merusak lingkungan, di mana lingkungan itu menjadi apa namanya,
menjadi terlantar ya, menjadi ancaman yang jelas kerusakan lingkungan itu kalau secara apa namanya keilmuan etika lingkungan itu tidak diperhatikan, karena itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau misalkan hutan dibuka terus untuk industri, kan limbah-limbahnya itu kan harus aman, ya, harus ke lingkungannya, sehingga tidak membunuh atau tidak mengganggu makhluk hidup atau flora yang habit gitu ya, habitatnya di situ begitu. Ya, jadi dokumen AMDAL-nya kalau perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum yang sudah terlanjur seperti itu, ya baiknya ada hukuman tegas dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, seperti itu ya. Nah, ini ada karakteristik flora di kawasan Indonesia. Nah, ini ada karakteristik kita bisa lihat bahwa ini yang A, ini ada flora di kawasan Indonesia Barat, misalnya Meranti. Nah, ini Meranti nih karakteristiknya tinggi ya kan, tinggi menjulang gitu. Ini Meranti itu kuat ya, kayunya kuat, jadi Meranti juga nanti bisa nanti kita manfaatkan ya untuk misalkan bahan bangunan ya, mebel ya, furniture gitu ya. Tapi lagi-lagi harus memperhatikan etika-etika lingkungan gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat karakteristiknya kan, kita lihat bahwa di sini ya pohonnya tinggi-tinggi ya, lebih dari 2 meter, ya lebih dari 2 meter ya, 5 meter bahkan 10 meter ya tingginya karakteristiknya ya. Batangnya tinggi-tinggi buahnya. Nah, lalu di kawasan flora di kawasan Indonesia Timur misalnya Matoa, nih Matoa ya. Jadi lebih ke arah keanekaragaman mau hidupnya, dia apa namanya, tumbuhannya misalkan 1 sampai 3 meter gitu. Lalu daun-daunnya juga rimbun hijau begitu ya. Nah, lebih banyak apa namanya, rerumputan yang masih hijau begitu. Terus juga dari anatomi daunnya berbeda ya. Daun-daun di kawasan barat misalnya itu daunnya kecil-kecil dan tumbuhannya tinggi. Tapi kalau di flora kawasan timur, Indonesia Timur itu dia daunnya agak lebar-lebar dibanding di kawasan Indonesia Barat. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kita bisa 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 mencirikan secara khas gitu ya antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, seperti itu ya. Nah, ini eh, kita berbicara sekarang penyebaran fauna ya, fauna atau hewan ya yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa di sini kalau kita melihat ada garis Weber dan garis Wallace. Nah, ini membagi tiga bagian, apa namanya? Yang pertama itu fauna bagian barat, ya. Kalau kita melihat bagian barat, lalu ada bagian timur Australis, ada bagian tengah endemis. Jadi di bagian barat itu Asiatis, nah di bagian timur itu ada Australis, nah di bagian tengah itu ada endemis. Nah, ini adalah apa namanya, penyebaran fauna makhluk hidup yang dibatasi oleh garis Wallace yang tadi ada 3 barat, timur, dan tengah itu. Nah, bagian barat, timur, dan tengah ini sebenarnya memisahkan fauna ya, masing-masing dari apa namanya, dari wilayah tersebut ya, dari wilayah tersebut. Nah, misalkan kalau secara sederhana, kalau di bagian barat begitu ya, yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber ini, itu dia Asiatik ya. Asiatik maksudnya ini di daerah kawasan Asia itu nanti mirip-mirip tuh, mirip-mirip makhluk hidupnya, faunanya. Ada misalkan ada gajah ya, ada harimau, ada badak berjula satu, ada banteng begitu. Nah, itu mirip tuh kawasan Asia gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan misalnya ada harimau ya, ada gajah, itu dia merupakan apa di kawasan bagian barat begitu ya, contoh faunanya. Nah, selanjutnya itu ada di bagian tengah itu nanti ada anoa ya, komodo, kuskus, babi,
atau rusa ya, babi rusa. Nah, itu adalah endemis. Tadi kita mengatakan bahwa endemis itu dibatasi oleh geografis tertentu ya, khusus begitu. Nah, itu nanti di bagian tengah itu dia karena di bagian endemis yang khas gitu ya. Itu nanti tadi ada salah satunya komodo ya, komodo, kuskus. Kuskus ini jalannya lambat ya, dia nokturnal jadi eh, apa sih matanya itu pergerakannya lambat sekali gitu. Jadi bahkan eh, lebih lambat dari kura-kura kali ya kalau diadu jalannya seperti itu. Eh, Selanjutnya di penyebaran fauna di Indonesia itu di bagian timur ya, itu ada apa namanya, ada walabi ya, ada landak irian, lalu ada burung nuri, burung cendrawasih. Nah, itu ada di kawasan bagian timur ya, di kawasan bagian timur. Seperti itu ya tadi apa namanya penyebaran faunanya, ada landak ya, ada walabi. Walabi itu berbeda ya dengan kanguru ya. Walabi itu lebih kecil daripada kanguru ya gitu. Bisa dibedakan ya kalau kita melihat struktur anatomi. Lalu ada burung cendrawasih ya, ada burung nuri yang biasa di kawasan timur ya. Nah, sekarang sebenarnya posisinya banyak sekali ya, banyak sekali penyebaran fauna ini dimasukkan dalam konservasi alam gitu ya, kayak misalkan eh, di kebun binatang Ragunan gitu ya. Nah, itu semua juga terkumpul di situ beberapa fauna dan flora yang ada di Indonesia yang tersebar itu dikumpulkan di dalam satu sebuah konservasi ya, pelestarian makhluk hidup ya, seperti itu posisinya. Jadi untuk menjaga agar tetap lestari atau tetap berkembang biak ya, seperti itu. Nah, ya ini contoh ya penyebaran fauna di Indonesia. Tadi saya sudah sedikit menyinggung beberapa, nah saya akan memberikan gambarnya. Ini di Asiatis ada gajah ya, tipe Asiatis gajah, lalu ada misalkan burung merak begitu ya. Tanya seperti itu. Lalu selanjutnya kita next slide. Nah, ini penyebaran fauna di Indonesia yang tipe peralihan nih. Tipe peralihan ini ada apa namanya? Kuda ya, ada kuda, lalu ada kuskus kerdil, lalu ada komodo. Nah, ini penyebaran fauna fauna Indonesia tipe peralihan yang bukan tadi ya, ke dalam kategori timur apa namanya, bagian timur, bagian barat, bagian tengah, timur, barat, tengah gitu. Ini peralihan gitu. Nah, kayak misalkan kuda gitu ya, kuda-kuda liar ya, kuda liar. Lalu ini ada kuskus nih, kuskus nokturnal ini kecil ya binatangnya, dia nokturnal, dari bergeraknya itu lebih malam. Jadi kalau siang dia lebih apa ya, buta gitu, tidak melihat. Nah, kalau yang komodo posisinya eh, apa namanya, dia sebenarnya juga salah satu binatang yang diakui UNESCO nih ya, yang diakui UNESCO, eh, yang tercatat ya di UNESCO, khusus endemik hanya di Indonesia ya, naga purba gitu ya bahasanya. Nah, seperti nah, penyebaran fauna di Indonesia yang tipe Australis ya, Australis. Australis ini kan dia bagian timur ya, Australis bagian timur. Tadi saya di depan sudah menjelaskan. Misalnya ada burung bermahkota, merpati bermahkota ini ya, lalu ada burung kakak tua. Dan saya tadi menyinggung kayak seperti Ragunan ya, Ragunan konservasi alam, yang memang itu di situ semuanya ada tuh, dari tipe bagian tengah, bagian timur, ya bagian barat gitu, faunanya begitu, faunanya. Maka itu harus kita lestarikan dan harus kita jaga gitu posisinya, selain untuk rekreasi juga kita melestarikannya ya, melestarikannya seperti itu. Jangan sampai justru itu apa ya, hilang atau mati atau punah karena tangan-tangan jahil manusia ya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita ke manfaatnya ya, di manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di keanekaragaman hayati ya sumber bahan pewarna ini ada misalnya kunyit dan pandan. Nah, ini banyak ya di Indonesia tuh manfaat keanekaragaman hayati kayak kunyit, lalu pandan. Nah, kunyit ini juga bisa tadi ya di sini, kalau di sini bisa bahan pewarna alami ya, bahan pewarna alami. Eh, Kalau kunyit itu warna kuning, kalau pandan itu hijau ya. Pun selain sebenarnya untuk pewarna, kunyit itu juga posisinya bisa bermanfaat untuk apa namanya, untuk obat ya, untuk pengobatan ya, secara alami itu akan memperlancar apa namanya, eh, memperlancar peredaran air ya, peredaran air. Jadi peredaran air, maksud peredaran air di anatomi manusia, kayak misalkan melancarkan kencing ya, lalu melancarkan apa namanya, proses-proses metabolisme di usus ya, seperti itu manfaat selain dari manfaat pewarna. Pandan juga ya, pandan juga kan ini kan selain warna hijau dia juga kan wangi ya, wangi gitu posisinya. Jadi bisa dimanfaatkan juga selain pewarna, bisa untuk apa namanya, bahan makanan yang memang aromanya itu wangi gitu ya, berbeda gitu ya, seperti itu. Selain bahan pewarna hijau gitu ya. Nah, lalu ada sumber bahan sandang, misalnya tumbuhan kem ya. Lalu ada ini tumbuhan mul ya gitu posisinya. Ini bisa untuk bahan sandang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, selama posisinya tidak berlebihan dan sesuai dengan kode etik lingkungan. Lagi-lagi saya menekankan kepada sahabat, pada teman-teman terkait dengan etika lingkungan yang memang harus ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kalau sebuah perusahaan atau industri yang akan dikembangkan di lahan terbuka, atau misalkan lahan yang misalkan dulunya banyak sekali flora dan fauna yang hidup di situ, yang harus kita lestarikan. Maka keniscayaan menjadi membuat sebuah dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup itu menjadi penting sekali gitu ya. Dan itu harus benar-benar dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena kalau melihat sekarang di tahun 2022 4.0 to 5.0, itu perkembangan zaman semakin maju dan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya salah satunya adalah pembuangan limbah yang tidak terkontrol ya, tidak diawasi oleh pemerintah. Bahkan di daerah tertentu tuh sungai-sungai yang besar, sungai-sungai yang bersih, yang jernih begitu ya, saya melihat sendiri. Saya tidak memberikan nama daerahnya, yang jelas ketika saya melintasi sungai tersebut yang lumayan luas, sungainya lebar begitu ya, itu warnanya sudah hitam pekat dan warnanya bau. Itu menjadi apa ya, hal yang miris ya di perkembangan apa namanya, industri, di mana industri maju tetapi mengakibatkan, memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Itu menjadi hal yang miris sekali ya gitu. Itulah kenapa mungkin kalau teman-teman lihat atau teman-teman dengar masyarakat adat pedalaman begitu ya, yang tinggal di hutan ya, yang tinggal di lereng-lereng gunung, itu memiliki aturan yang ketat sekali terkait dengan itu semua. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk menjaga apa namanya, menjaga kelestarian tadi, flora dan faunanya begitu ya, seperti itu. Maka hal-hal seperti itu sebenarnya harus kita appreciate gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada sumber bahan bangunan, misalnya ada jati dan lontar. Jati dan lontar ini bahan bangunan, kita tahu jati ini sangat terkenal sekali ya, kuat ya, puluhan tahun bisa bertahan gitu ya. Dan memang harganya lumayan mahal gitu ya, karena tadi ya. Dan ini juga harus dimanfaatkannya secara apa namanya, secara bijak ya.
ya, secara bijak agar memang sustainable development-nya berkelanjutan gitu ya. Jadi tidak punah, tidak stuck pada hanya satu masa saja, tapi juga bisa dikelola sampai anak cucu kita berapa generasi begitu posisinya ya. Lalu ada lontar juga nih, lontar juga bisa dari daunnya bisa ya digunakan. Jati juga sama ya, daunnya juga bisa digunakan ya untuk bungkus tempe ya, seperti itu. Lontar pun sama seperti itu ya. Pohon lontar buahnya juga bisa dimanfaatkan ya, batangnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan begitu ya. Lalu juga daunnya juga sama bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan juga begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada sumber bahan obat-obatan ya. Sumber bahan obat-obatan yang kita lihat di sini ya adalah ada Brus javanica ya. Brus javanica ini buahnya itu kalau kita melihat ini ya, buahnya Brus javanica, buahnya ini yang kecil-kecil ini sebenarnya kalau kita lihat posisinya adalah dia bisa menyembuhkan obat malaria, maka ini sangat bermanfaat nih. Maka seperti ini harus dilestarikan gitu ya, harus dilestarikan, jangan sampai sampai punah begitu ya. Lalu selanjutnya ada sumber bahan kosmetik nih, ada melati dan mawar ya, tidak asing kita melihat bahan-bahan kosmetik itu ada ingredients-nya gitu, atau komposisinya itu dari melati dan mawar ya, wangi-wanginya wangi-wangi melati, wangi-wangi mawar gitu ya, parfum begitu, alat-alat kosmetik ya yang biasa dipakai oleh kaum wanita seperti itu ya. Jadi memang komoditas Indonesia itu sangat amat banyak sekali kalau kita ingin menggali dari flora dan fauna yang ada di Indonesia gitu. Tinggal bagaimana kita tadi ya melestarikannya dengan baik gitu. Nah ini tadi di depan saya mengatakan terkait dengan data walhi ya. Ini hilangnya keanekaragaman hayati yang ini kehilangan keanekaragaman hayati bisa kita lihat disebabkan antara lain oleh satu, ada penebangan hutan untuk tujuan komersil nih. Ini tujuan komersil banyak ya, misalkan ini buat buat kertas ya, dan nanti setelah itu dibangun tuh banyak, sekarang tuh banyak cottage atau kayak bangunan-bangunan di dalam hutan ya, di puncak-puncak gitu, yang gunung-gunung itu wisma dan lain-lain gitu ya, villa gitu ya, yang bernuansa natural. Itu sebenarnya juga seharusnya tidak seperti itu gitu, karena itu nanti mengakibatkan selain hilangnya keanekaragaman hayati ya, daerah resapan hutan itu akan hilang gitu. Jadi justru nanti akan mengakibatkan efek negatif gitu ya untuk manusia itu sendiri begitu ya. Nah, lalu ada pencemaran tanah ya. Ini sebab selanjutnya ada pencemaran tanah, misalnya oleh hujan asam akibat pencemaran udara. Nah, ini hujan asam sangat amat penting sekali nih. Dampaknya sangat amat negatif karena hujan asam nanti ada, kalau misalkan ada bangunan besi atau yang lainnya itu nanti besi dan yang lainnya itu ada korosi gitu ya, korosi itu nanti dia berkarat begitu ya. Atau juga ketika hujan asam sebenarnya dampaknya selain keanekaragaman hayati ya, tadi misalnya kalau misalnya kita lihat di sini itu ada hutan yang terbakar hangus ya karena panasnya hujan asam tadi gitu ya, sehingga juga mengakibatkan flora dan fauna yang ada di tanah begitu, misalkan itu juga tanahnya tidak subur. Ketika tanah tidak subur ya otomatis biotik dan abiotik yang ada di tanah tersebut ya akan hilang, akan rusak ya, akan deforestasi begitu. Nah, itu semuanya akibat pencemaran udara ya. Itu nanti ada karbon dioksida, karbon monoksida, H2SO4 ya, belerang, sulfur yang terkumpul di awan
yang nanti mengakibatkan hujan asam tadi, karena tadi efek akumulasi atau gabungan atau reaksi fusi dari pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ada kalau misalkan dari gas dari gas CFC, klorofluorokarbon ya, dari kulkas, dari AC, dari buangan kendaraan bermotor. Nah, itulah kenapa sekarang di era 4.0 Indonesia itu mencanangkan 13 juta motor listrik ya. Di negara-negara lain pun secara global itu ingin meminimalisir ya. Artinya negara secara global itu sudah membuat regulasi bahwa nanti Indonesia dan negara-negara lainnya itu tidak menghasilkan zat emisi atau zat buangan kendaraan ya yang nanti akan menyumbang pencemaran udara di dunia kayak gitu. Itu regulasinya, salah satunya adalah pembuatan motor listrik. Itu sedang bertahap. Dan memang mau tidak mau kita harus ke arah sana gitu untuk posisinya melestarikan atau menyehatkan tanah gitu ya, atau hutan atau yang lainnya begitu. Nah, lalu ada salah satunya industrialisasi kehutanan dan pertanian, misalnya ada pemulihan tanaman modern. Nah, ini juga sama nih ya salah satunya. Industrialisasi kehutanan dan pertanian. Jadi membuat pelestarian gitu ya, pelestarian dengan membuka lahan gitu dengan pemeliharaan tanaman modern. Ini juga posisinya kalau tidak dikelola dengan baik itu akan mengakibatkan efek negatif ya, untuk salah satunya hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi ini menjadi hal yang penting juga di dalam proses keanekaragaman hayati yang sejatinya harus kita jaga ya, secara ekologi ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya harus benar-benar kita jaga sehingga terjadi simbiosis mutualisme ya, bukan simbiosis parasitisme atau simbiosis komensalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja gitu ya. Nah, ini ada konservasi keanekaragaman hayati. Nah, konservasi keanekaragaman hayati ini menjadi hal yang penting ya, hal yang penting karena ya dari asal kata dari konservasi ya kan, itu merupakan pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan bisa pengawetan ya, mengawetkan atau pelestarian. Nah, ya konservasi kan di habitat ya, di habitat asli terkait dengan itu, maka sebenarnya kayak di Pulau Komodo ya, Taman Nasional Komodo merupakan tempat pelindungan komodo, pelestarian itu menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting untuk kita lakukan secara bersama, untuk kita lakukan bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah agar konservasi keanekaragaman hayati ini terus tetap ada ya, terus tetap berlangsung posisinya, sehingga tidak ada kepunahan di dalam makhluk hidup ya, flora dan fauna yang sudah ada gitu. Jadi tetap terus terjaga gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu tadi uraian terkait dengan keanekaragaman hayati ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.